Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam ibadah pelayanan kategorial saat ini, kini saatnya kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan setelah Bapak Ibu bernyanyi dan berdoa. Dan mari bersama saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di hari kedua kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk juga ada dalam persekutuan ibadah pelayanan kategorial GPIB. Tuhan di dalam kerajaan sorga, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, agar supaya firman-Mu ini selalu menyatu dalam diri kami, dan kami setia dan taat melakukan firman-Mu, dan banyak juga orang-orang diselamatkan dalam dunia ini lewat kesaksian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah saudara-saudara dipersilakan berdiri. Pembaca firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat 21. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat 21. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, tema renungan kita adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti kita menjadi orang yang memiliki agama sebagai orang Kristen. Mengikuti Tuhan Yesus bukan berarti bahwa kita juga sudah menjadi pengikut Kristus, hidup di dalam persekutuan dengan Kristus bersama di umatnya. Mengikuti Yesus adalah bagaimana kita mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus, dalam arti bagaimana kita mengikuti keteladanan apa Yesus sampaikan dan apa Yesus kerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, apa yang Yesus lakukan dan apa Yesus katakan di dalam setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dari setiap pengajaran yang terbesar kita melihat adalah bicara tentang kasih. Inti pengajaran Tuhan Yesus adalah kasih. Mari kita melihat bersama-sama. Hanya karena kasih-Nya lah, maka Tuhan Yesus mampu untuk mengorbankan segala nyawanya demi untuk manusia, karena Dia mengasihi manusia, termasuk saudara dan saya. Nah, ajaran keteladanan Tuhan Yesus Kristus lah ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah pada saat ini telah meyakini akan kematian kebangkitan Kristus, dan pada hari yang kedua sejak dari kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam masih peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, Yesus selalu juga memberikan amanah agung kepada kita, dan setiap amanah agung itu juga didasarkan dengan kasih. Nah, bicara tentang kasih, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu kalau Bapak Ibu pernah mempelajari, ada 4 kasih yang diajarkan kepada kita, yaitu kasih storge. Apa itu kasih storge? Kasih storge adalah kasih orang tua kepada anak-anak. Ada juga kasih eros. Kasih eros adalah kasih antara pria kepada wanita atau kepada perempuan yang mengandung nafsu birahi. Ada yang ketiga adalah kasih filia. Kasih filia adalah kasih yang tidak ada hubungan darahnya, tetapi kasih ini diperuntukkan kepada teman atau kepada sahabat. Dan yang terakhir adalah kasih agape atau agapao.
Kasih agape adalah kasih yang sempurna, yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Nah, kasih agape adalah kasih yang tidak membatasi, kasih yang mengasihi setiap orang, baik mereka yang kecil maupun yang mereka yang besar. Kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut imbalan. Kasih agape adalah kasih yang mengharuskan kita untuk menyatakan sebuah keberanian dan sebuah kebenaran. Kasih agape adalah kasih yang tidak melihat suku dan agama yang ada. Kasih agape adalah kasih yang sangat sungguh sempurna yang Tuhan Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 9 pasal keempat, di situ sampai ke ayat 9, 10, 11, dan 12, kasih Allah yakni dengan mengutus anaknya, dia sendiri sebagai manusia datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasihnya keselamatan kepada dunia ini, sehingga dunia tidak lagi ada di dalam kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, di dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, kita diajarkan lagi untuk bagaimana kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di situ diajarkan kepada kita ayat 17 sampai dengan ayat 21. Di dalam garis besarnya disampaikan kepada kita ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, ada tuntutan, ada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang Kristen, yakni menunjukkan kasih. Kasih ini harus kita lakukan karena Allah telah melakukan kasih kepada kita. Tongkat estafet kasih agape ini harus kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih, mari kita harus belajar tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan di dalam kehidupan kita, dalam mulut bibir kata kita berkata, kita mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mengasihi saudara kita tidak mengasihi sesama kita. Apa yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-41 sampai 45, di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, raga, dan kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, siapakah sesamaku dan siapakah saudaraku? Tentunya mereka adalah orang-orang yang di sekitar kita, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, maupun juga teman-teman sahabat kita, bahkan mereka pun yang juga ada di dalam kehidupan kita yang pernah menyakiti kita. Matius pasal yang kelima ayat 44 mengatakan, yakni kita tidak boleh membenci musuh. Kita harus mengasihi musuh dan mendoakan mereka ketika mereka menganiaya kita. Hal ini juga pernah saya sampaikan dalam khotbah-khotbah berikutnya. Ini harus kita pikirkan dan kita mengerti dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan kita bisa mengasihi Allah kalau orang yang di sekitar kita pun yang kita bisa lihat kita tidak bisa mengasihi. Jadi mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, kasih yang nyata adalah kasih di dalam praktek kehidupan kita. Janganlah kita hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi ketika kita melihat orang tua di sekitar kita, melihat saudara-saudara kita, kita menutup tangan, kita menutup hati, kita menutup mata, kita menutup diri kita untuk menolong, untuk membantu, untuk menguatkan, untuk menghibur mereka di dalam segala daya juang ya Tuhan berikan kepada kita untuk kita membantu sesama kita. Dalam kondisi COVID-19 saat ini, belum lagi dengan bencana-bencana alam dan begitu banyak hal yang menimpa kehidupan kita dan saudara-saudara kita. Di sini kita dituntut untuk bagaimana kita sungguh-sungguh mempraktekkan kasih itu. Kasih sudah kita pelajari dalam kehidupan bergereja. Mari kasih itu betul-betul kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau ada berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, jangan hitung-hitungan untuk menyatakan kasih. Jangan takut untuk melakukan pengorbanan. Ayat yang ke-18 tadi di sana dikatakan, mari saya mengajak kepada kita untuk melihat ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Setiap ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih itu tidak pernah takut. Kasih itu tidak pernah khawatir.
ketika dia melakukan pengorbanannya, baik itu secara materi, baik secara jiwanya, baik dalam pikiran dan tenaganya yang ada, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir kalau dia mengalami kekurangan. Ketika dia memberi, maka dia harus meyakini berkat-berkat Tuhan juga hadir untuk memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya, sukacita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ini adalah perintah Bapak Ibu. Ayat 21 katakan, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini adalah perintah, bukan sebuah pilihan, tetapi perintah yang mau tidak mau Bapak Ibu Saudara dan saya harus jalankan. Jadi mari Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita bersikap sebagai orang-orang Kristen yang sudah menyatakan kemenangan. Tunjukkan kemenangan Kristus dalam diri kita dengan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Jangan ada semacam benci, jangan ada semacam dendam kesumat di dalam diri kita, jangan ada dalam permusuhan di dalam diri kita, jangan ada yang semacam hitung-hitungan dalam diri kita. Mari lakukanlah pengorbanan untuk menolong sesama kita, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitung memberikan segala sesuatu kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Mari yang terbaik juga kita berikan kepada orang lain. Selamat terus melakukan pelayanan kasih Kristus, dan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kemenangan iman. Tuhan memberkati keluarga kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa dengan segala pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Ajari kami untuk meneladani jejak-jejak Tuhan Yesus, yaitu menghidupkan kasih di dalam diri kami, dan kami boleh mempraktikkan kasih dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi kami melakukannya sebagai orang tua. Kami menunjukkan kasih dengan penuh kesabaran kepada anak-anak kami. Anak-anak kami juga mengasihi kami sebagai orang tua, sebagai mertua, dan juga untuk cucu-cucu kami juga. Mereka hidup takut akan Tuhan. Begitu juga kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-Mu Tuhan, ajari kami. Kami yang sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu, biarlah praktek kasih juga kami lakukan untuk di tengah-tengah kehidupan sesama kami, satu dan lain. Setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ajari untuk berbagi berkat kepada mereka. Secara khusus dalam kehidupan dunia ini, Indonesia, begitu banyak orang yang membutuhkan kasih. Karena itu Tuhan, pakailah kami supaya kami tidak kehilangan kasih. Kami tetap memiliki kasih yang sudah kami belajar dari Kristus untuk mengasihi dunia ini, untuk mengasihi siapapun, baik yang mereka baik dan tidak baik kepada kami. Begitu juga yang harus kami lakukan kepada mereka, terus melakukan kebaikan kepada mereka, walaupun mereka pernah menyakiti, mensolimi, atau melakukan kejahatan kepada kami. Tuhan, di dalam kerajaan surga, berkati dan lindungi dunia ini, Indonesia dan kami semua, dengan masalah-masalah yang ada COVID-19, Tuhan Yesus tolong, agar supaya kami juga boleh tetap kuat dengan situasi yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami dalam kekuatan dan akan menyelesaikan setiap perkara yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga demi keluarga, orang tua kami dan anak-anak cucu kami yang juga mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka bangkit secara iman dan mampu untuk terus melihat masa depan di mana Tuhan akan memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Tatalah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara disilakan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.